Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'd. Ibu dan bapak yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, jamaah Majelis Taklim Darul Ikhlas dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang sedang menyaksikan kajian-kajian singkat di setiap hari Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, amin. Allah mudahkan urusan dunia akhirat kita, amin. Allah bimbing putra-putri kita menjadi putra-putri yang salih dan salihah, amin. Dan mudah-mudahan Allah kembalikan kita dengan cara yang terbaik, amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini hari yang ke-25. Udah semakin terasa bahwa Idul Fitri sudah di depan mata. Hati-hati. Hati-hati. Kita masih terusin kajian kita yang kemarin ya. Kalau kemarin ada sifat sombong yang seyogyanya kita hilangkan dan kita buang sejauh-jauhnya. Kenapa? Karena kesombongan itu menjadi penghalang kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ya Allah. Mudah-mudahan Bu, Bapak, kajian yang singkat ini benar-benar ada manfaatnya. Bukan cuma omongan-omongan belaka, bukan cuma guyonan-guyonan belaka, tapi mudah-mudahan dari saat ini Allah titipkan, Allah jadikan asbab hidayah, bukan cuma untuk ibu-ibu, mudah-mudahan juga buat saya. Artinya apa? Semakin hari, mudah-mudahan kita semakin merasa bahwa hidup ini perlu perbaikan. Saya ulang ya. Mudah-mudahan semakin hari kita semakin merasa bahwa hidup ini perlu perbaikan. Mohon maaf lahir batin. Kita punya motor rusak, perlu diperbaiki. Ya enggak? Kita punya mobil rusak, perlu diperbaiki. Kita punya rumah udah mulai enggak karu-karuan, perlu perbaikan. Lalu bagaimana dengan hati yang setiap hari ada rasa dengki, ada rasa marah, ada rasa wah dan lain-lainnya? Maka hati pun perlu diperbaiki. Bener ya Bu? Bener enggak Pak? Bener ya? Mudah-mudahan benar. Kalau mobil saja ketika rusak dia perlu diperbaiki. Kalau motor saja ketika motor rusak perlu perbaikan, bagaimana hati yang apabila hati seorang hamba ini kotor, hati seorang hamba ini rusak, maka dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyampaikan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung mereka yang membersihkan hatinya, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori hatinya. Aduh, lagi-lagi kalimat ini sesungguhnya larinya ke sini, bukan ke sana, ke sini. Karena ternyata hati ini secara tidak sadar pun sama membanggakan apa yang dimiliki, menganggap hasil jerih payah. Allah, astagfirullahaladzim. Padahal Allah sampaikan, qad aflaha man zakka. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan hatinya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori hatinya. Allah, Ramadan ini harus punya tekad, niat membersihkan hati.
Apalagi di penghujung Ramadan, di 10 terakhir Ramadan, itqun minan nar. Allah memilih hamba-hamba yang diselamatkan. Mudah-mudahan dengan niat, dengan tekad membersihkan hati. Kita banyak senyum dengan orang, bertemu dengan siapapun sopan, senyum, nikmat rasanya. Makanya beruntung orang yang membersihkan hatinya, sehingga bertemu dengan siapapun dia tidak canggung. Kenapa? Karena tidak ada kotor dalam hatinya. Tapi bagi orang-orang yang mengotori hatinya, punya iri dan dengki dengan orang, ketika bertemu dan berpapasan, dia bingung bukannya mau taruh di mana, geser kanan, geser kiri, ketemu terus. Dan ingat, dunia ini sempit. Mau kita kemanakan apabila hati ini terus kita kotori dengan perkara-perkara yang tidak baik. Kekayaan pun sama. Kita punya mobil mewah, kemudian pergi ke kondangan. Mohon maaf harus diceritakan. Kita pergi ke kondangan, ada orang hajatan. Kemudian dengan sengaja, saya ulang ya, karena mobil kita bagus, mobil kita mewah, terus kita dengan sengaja pengen parkirnya tepat di depan pintu orang hajatan, supaya kita turun dilihat orang, Ustadz Majid orang hebat, mobilnya bagus. Itu yang mengotori hati. Astagfirullahaladzim. Apa yang mau kita banggakan? Kita ngantar istri belanja di supermarket ataupun di Indomaret ataupun di yang lain-lain. Kemudian kita melihat teman ada di pojok sana, supaya kelihatan kita sudah sukses. Kemudian kita parkirkan mobil kita tepat di depan pintu Indomaretnya. Kemudian kita turun supaya kelihatan oleh teman kita bahwa kita bawa mobil baru. Aduh, itu pun mengotori hati. Lalu bagaimana supaya setiap tingkah laku kita lagi-lagi terhindar dari keinginan-keinginan membanggakan diri, menyombongkan diri, mengotori hati? Bagaimana? Bagaimana Bu? Bu? Bagaimana? Turuai? Banyak berzikir kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ketika terbesit keinginan, pengen dilihat orang menjadi orang hebat. Ketika terbesit keinginan, pengen dilihat orang menjadi orang yang sukses. Ketika terbesit keinginan, pengen dilihat orang menjadi orang yang beda dengan orang lain, cepat beristighfar. Astagfirullahaladzim, ampuni hamba ya Allah. Ternyata hamba masih ingin membanggakan sesuatu yang kau titipkan kepada hamba. Padahal semua itu hanya titipan, dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Istighfar kepada Allah. Makanya Rasul tidak meninggalkan istighfar itu 70 kali dalam satu hari. Tujuannya mengingatkan bahwa kita bukan siapa-siapa. Sama Pak, kita lagi menjabat anggota dewan, misal mohon maaf, ini tidak ada niat apa-apa. Ini hanya contoh. Kita menjabat sebagai kepala desa, kita menjabat sebagai anggota kepolisian. Yakinkan bahwa semua jabatan itu adalah titipan dari Allah. Sehingga kita biasa duduk dengan rakyat biasa, berjalan dengan orang biasa pun biasa. Kita sebagai anggota dewan ngobrol pun biasa. Tidak menunjukkan pangkat dan jabatannya, tapi lebih menunjukkan bahwa saya adalah saudara kalian. Nikmat Pak. Maka kalau seperti itu, pangkat dan jabatannya bisa menjadi jembatan untuk memperbanyak pahala dari Allah. Yang punya harta juga begitu. Punya harta banyak, punya mobil, punya rumah dan lain-lain.
Yakinkan semua hanya titipan. Sehingga kita biasa bicara dengan kawan, kita biasa ketawa, kita biasa ngobrol, kita biasa guyonan biasa. Karena kita lebih mengedepankan saya adalah saudara kalian, hebat. Hebat. Dan bagi yang tidak dititipkan pangkat dan jabatan, bagi yang tidak dipinggitkan harta, bagi yang tidak dititipkan kesuksesan, jangan berkecil hati. Ingat, innallaha yu'tid dunya may yuhibbu wala yuhibbu. Sesungguhnya Allah memberikan dunia dan isinya kepada siapa yang Dia cintai dan kepada siapa yang tidak Dia cintai. Jadi kecintaan Allah itu bukan karena pangkat dan jabatannya, bukan karena kekayaannya, bukan karena kesuksesannya. Tapi bagaimana seorang yang kaya, seorang yang punya pangkat dan jabatan, ataupun orang biasa, tapi dia tetap menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang hebat. Makanya yang perlu kita ingat, innallaha yu'tid dunya may yuhibbu wala yuhibbu. Sesungguhnya Allah menitipkan dunia dan isinya, yang artinya kekayaan, pangkat dan jabatan dan yang lain-lain, kepada siapa yang Dia cintai dan kepada siapa yang tidak Dia cintai. Jadi urusan cinta Allah bukan karena kaya. Urusan cinta Allah bukan karena pangkat dan jabatan. Urusan cinta Allah, bagaimana kita bisa menyadari bahwa kita adalah cuma seorang hamba. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf lahir batin. Ini kajian, ya. Ini kajian, ucapan ini sesungguhnya larinya untuk diri sendiri. Tidak ada sedikit pun menyinggung ataupun menyindir, tidak. Murni insya Allah ini adalah mengingatkan diri sendiri. Iya Pak, karena setiap hari saya lihat, setiap hari saya lihat video ini, setiap hari saya lihat kajian ini, dan setelah saya lihat saya juga sadar, oh iya, ternyata hati ini memang harus dibersihkan. Ternyata diri ini masih jauh dari kata baik. Oh iya, ternyata diri ini masih banyak yang perlu diperbaiki. Makanya saya senang seperti ini. Sehingga kalimat ini bukan menceramahi orang lain, tapi menceramahi diri sendiri. Kapan? Ketika saya melihat videonya. Ketawa-ketawa sendiri. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf lahir batin. Ketemu lagi di kajian besok insya Allah hari yang ke-26. Hadza min fadli Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.